Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya sedikit mau sharing ya tentang pemasangan HCS di mobil muscle car. Jawaban muscle car. Oke, jadi dari awalnya saya dapat WA dari Om Dito. Nah, Om Dito ini kebetulan tinggal di daerah Bekasi. Beliau memiliki kendaraan favorit, ya kendaraan kesayangan. Jeep ini memang tenaganya besar, ya kan. Beliau bilang torsinya besar, cuman ya boros lah gitu kan. Cuman borosnya dia bilang sih ya masih masuk standar sih borosnya. Cuman saya pengen lebih irit, bilangnya begitu. Nah, setelah ngobrol-ngobrol, chat, ya kan. Saya nanya, mobilnya apa Om? Beliau menyebutkan Land Cruiser. Tadinya saya nangkep Land Cruiser itu kan yang sekelas Pajero, yang begitu ya. Nah, yang zaman dulu gitu kan ada Land Cruiser kan sekelas Pajero. Atau mungkin saya nangkepnya, Land Cruiser yang itu tuh yang hardtop gitu kan, FJ gitu kan. Wah, bisa nggak ya? Gitu kan. Begitu bilang Land Cruiser tahun 2008 kalau nggak salah ya, V8 4700 cc. Oh, kaget saya. Waduh, bisa nggak nih? Ya, minimal berasa dulu nih. Kalau HCS triplek kalau buat saya tuh minimal berasa dulu di mobil, ya kan, tarikan lebih agresif, lebih responsif, ya kan. Apalagi ini mobilnya Matic V8 4700 cc Matic, ya. Wah, ini tantangan berat. Minimal saya harus bisa bikin berasa dulu pedal gas, tarikan lebih enteng, tenaga nambah. Soal irit, nah ini saya udah bilang sebelumnya, 4000 cc itu memang kodratnya ya boros ya, di bawah 110 gitu kan. Nah, cuman kalau mau lebih irit ya banyak yang harus diperlakukan ya, karena seperti di video saya cara bikin irit BBM mobil, nah itu ada poin-poinnya. Salah satunya ya itu tadi, kompresi, transmisi, dan jalur BBM. Nah seperti itu. Nah, setelah ngobrol-ngobrol, saya juga bilang saya sebenarnya kurang yakin. Maksudnya saya belum pernah masang di cc yang lebih dari 3000, ya kan. Nah, tapi beliau bilang ya udah kita coba aja dulu. Ya, seperti itu. Minimal target saya berasa diinjekan pedal gas. Kalau memang itu terasa lebih enteng, nah nanti untuk poin irit yang lainnya bisa menyusul, ya kan. Oke, akhirnya kita janjian, beliau datang ke sini. Ya, akhirnya kita eksekusi juga. Nah, bagaimana eksekusinya? Monggo silakan dilihat, didengar, dan dirasakan. Setengah 14,5 jatuh nanti.
15. Eh. Ya. Nggak kelihatan. Berapa? 15,5. A few moments later. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kedatangan Om Dito dari Bekasi dengan muscle car. Land Cruiser ya? Land Cruiser. Land Cruiser 4.500 cc. Bingung saya 4.500 cc. Ini baru pertama kali nih yang di atas 3.000. Coba dipasangin HCS. Apakah bisa mengganjal jarum bensin? Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Oke, ini tangki bensin Om Dito nih kadang-kadang Pertalite, kadang Pertamax. Jadi gado-gado lah. Jadi nanti efeknya pakai HCS triplek nih bagaimana? Nanti Om Dito yang akan nyoba sendiri ya. Kita nggak nyoba karena udah sore. Beliau mau langsung cus. Oke, untuk pemasangannya sebenarnya gampang. Jadi reaktornya kita di sebelah kanan ya. Tuh. Cuman nggak nempel sama header karena posisinya memang sempit. Cuman seperti yang saya udah bilang, bahan reaktornya kita pilih aluminium karena gampang panas. Terus dalamnya juga kita ada katalis pupil beledek, jadi dengan nggak usah panas-panas dari header, udah cukup mengurai hidrogen dari Pertamax Turbo. Nah, untuk botol-botol semua ada di sebelah kanan mobil dekat filter udara ya, mudah-mudahan berasa. Oke, di sini jadi dari Pertamax masuk ke reaktor, nah terus PCV. Nah, PCV kita ambil yang di sebelah kiri ya, dari sini nih. Nah, di sini PCV masuk ke reaktor. Pertamax juga masuk reaktor. Nah, dari reaktor kita masukin ke tabung penampungan. Dari tabung penampungan kita cabang seperti biasa. Nah, ini kebetulan ada jalur nganggur satu kita pakai. Nah, ini kan kanister. Nah, ini kita pakai jalur yang nganggur. Yang satunya masuk ke bekas PCV. Oke, sebenarnya simpel tadi masangnya. Cuman yang agak rumit memang nempelin reaktor di samping. Karena kita harus pakai bracket, harus tambah besi lagi. Nah, baru bisa pegang. Soalnya nggak bisa manfaatin baut-baut yang ada di mesin. Seperti itu, friend. Oke, Om, udah selesai. Nanti silakan dicoba. Tolong dikasih tahu, diinformasiin efeknya. Biasa nih ya, Om, untuk matik efek yang pertama tuh diinjek dikit udah ngangkat. Seperti itu. Nah, tapi kalau 4.500 nggak usah pakai HCS, sudah sebenarnya udah ngangkat nih. Nah, ini nanti biar Om yang cerita sendiri lah gimana. Kita tunggu aja informasinya dari Om Dito. Oke, gitu aja, friend. Kita tutup dulu semuanya. Nah, friend, setelah dilihat, didengar, dan dirasakan ya, sebenarnya pemasangannya simpel, ya kan? Pemasangannya simpel. Juga mesinnya juga ya seperti mesin mobil umumnya ya. Ada sensor-sensor dan segala macam gitu kan. Nah, juga tadi kita sudah cek kompresi ya, kompresinya juga wow ya, di atas 14 semua.
Jadi bagus sebenarnya kompresinya. V8 4700 cc ya. Kemarin kita hanya cek sampel kompresi yang separuh aja ya, yang sebelah kiri mobil ya, karena yang sebelah kanan awalnya itu lihat ketutup macem-macem ya, tapi ternyata begitu masang HCS posisi kanan malah yang lebih mudah untuk naruh reaktornya. Nah, seperti itu friend. Nah, pemasangan reaktor ini emang nggak terlalu nempel dengan header ya. Kenapa? Karena memang pertama posisinya emang susah ya, jadi tidak bisa masuk klem, tidak bisa juga numpang baut. Nah, ini yang agak ribet ya, beberapa mobil seperti itu. Tapi untungnya HCS triplek ini, nah ini keistimewaan HCS triplek. Kenapa saya pilih aluminium ya? Karena aluminium itu gampang sekali panas ya, gampang sekali panas ya, sehingga untuk penguraiannya tidak butuh panas yang berlama-lama. Dan juga di dalamnya saya lengkapi dengan upil beledek ya. Upil beledek cuma ada di Garasindo Beledek ya, jadi tidak dijual bebas. Nah, ini makanya membedakan HCS triplek, HCS plus plus dengan HCS yang lain yang bikinan orang. Walaupun resepnya saya share, tapi ada satu bahan yang tidak dijual bebas ya, itu upil beledek. Nah, dengan kondisi yang tidak harus nempel di header itu udah cukup ya, udah cukup membuat uap Pertamax itu menjadi suplemen bahan bakar mesin. Nah, seperti itu friend. Nah, kemarin karena Om Dito juga datangnya udah sore, pas selesainya juga udah maghrib ya kan. Om Dito juga bawa kru banyak ya, termasuk ponakannya yang masih bayi ya, makanya kita kemarin nggak nyoba test drive. Jadi Om Dito langsung pulang dan langsung ya ngetes sendirilah gitu efeknya seperti apa. Nah, malamnya Om Dito informasi ke saya, memang secara BBM tidak ada perubahan ya. Jadi di tol itu secara MID ya, secara MID-nya itu masih sama. Cuma, nah ini yang beliau bilang, cuma tarikannya jauh lebih enteng. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Nggak usah panas-panas, tarikannya jauh lebih enteng ya kan. Jadi cc besar, performa naik, BBM boros, itu kodrat. cc besar, performa naik, BBM tetap, itu efisien. cc besar, performa naik, BBM jadi irit, itu butuh perjuangan. Nah, memang kemarin juga dari suara mesin setelah dipasang juga memang jauh lebih anteng, walaupun RPM-nya juga sama, tidak ada perubahan dari yang waktu belum pasang HCS. RPM idle-nya sama, cuman suara mesin lebih anteng. Nah, seperti itu, Bre. Oke, untuk masalah irit kemarin kita udah sharing juga ke Om Dito. Jadi sebenarnya ini yang jadi masalah kalau menurut saya, injektornya memang didesain untuk V8 dengan kapasitas besar 4700 cc, sehingga kemungkinan lubang-lubangnya juga besar. Nah, presurnya juga besar ya kan. Jadi kayaknya untuk efisien pengeluaran BBM-nya kayaknya susah untuk dimanipulasi ya. Kemarin saya udah sharing ke Om Dito, kalau mau presurnya kita coba tambah ya kan. Cuman resikonya ada, yaitu fuel pumpnya kerjanya jadi lebih berat. Jadi resiko fuel pump lebih cepat rusak ada. Kemudian ada beberapa sensor juga yang saya sudah utarakan ke Om Dito, mungkin bisa coba dimanipulasi. Cuman Om Dito bilang, udah Om, cukup, saya puas dengan tarikan yang jauh lebih enteng, karena saya tidak usah nginjek pedal dalam-dalam. Nah, seperti itu friend.
Jadi kalau yang sudah-sudah kemarin ya, dengan kompresi yang dimaksimal, HCS triplek, kemudian BBM-nya pakai Pertamax, nah itu jarum bensin memang susah turun ya. Nah kebetulan Om Dito ini kan lebih banyak pakai BBM di luar plat merah dengan RON 89 ya kan. Nah itu mungkin itu juga salah satu yang mempengaruhi kenapa konsumsi BBM-nya tidak berubah seperti itu, friend. Ya memang banyak kemungkinan ya, karena banyak faktor. Cuman tadi reaksinya, akselerasinya jauh lebih enteng. Nah seperti itu, friend. Oke, friend, itu dulu sharing kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.